Diskusi Sanggeridiawan Nusantara dengan tema Pergerakan Tiga Arus Politik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka 100%. Ini saya tadi baru mindahin peralatan ke lantai 1, sekaligus sendirian ya, karena memang di markas Sanggeridiawan dengan saya sendirian. Randika lagi ada di kampung, dan malam ini saya menunggu seorang yang ada di lantai 3 jauh dulu ke atas untuk kita berbicara masalah seandainya ada putaran kedua, bukan dua calon ya, tetapi ya ada putaran kedua dalam Pilpres yang akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Apa yang akan terjadi? Kenapa kami bicara masalah putaran kedua? Karena tampaknya para elit politik per hari ini ya sepertinya sedang bersepakat, bersekongkol, bermufakat untuk hanya ada dua pasang capres, artinya hanya satu putaran. Dan siapa yang akan menjadi tamu saya malam ini tentu adalah sosok yang sudah Anda kenal semua, Buya Dadang Ismawan alias Kafil Berat, yang kini kembali menjadi seorang pelukis yang dibuktikan dengan rambutnya yang panjang. Oke, saya panggil beliau. Agak berkeringat saya ke lantai 3 untuk menyebut. Kita tunggu. Kita di sini sudah kedatangan tamunya di lantai 3. Masih sibuk nggak apa-apa, biasa. Jadi tema kita malam ini adalah apabila terjadi putaran kedua, seperti apa? Kenapa? Karena desain yang sekarang berkembang per hari ini adalah hanya ada dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden, dan itu mengerucut kepada Ganjar Pranowo dan pasangannya, dan Prabowo Subianto dan pasangannya. Artinya dalam pikiran para elit politik yang kita dengar bersuara belakangan ini, nama Anies Rashid Baswedan sudah mulai distabilo. Nah, kita mau bicara ini. Apa yang akan terjadi seandainya ada putaran kedua? Dan kalau tidak ada putaran kedua, artinya hanya dua pasangan calon, apa juga yang akan terjadi? Saya akan sedikit berkomentar ya. Saya katakan kepada teman-teman bahwa pemilu sekarang ada pemilu yang paling oligarkis dan paling korporatis, sekaligus juga paling kapitalistik. Kenapa saya katakan demikian? Karena penetapan calon-calon anggota legislatif, daftar calon tetap itu akan terjadi pada akhir bulan Oktober nanti. Saya misalnya sampai hari ini masih berharap bahwa saya akan ditempatkan di Dapil Jakarta 3. Sementara yang terjadi sekarang adalah saya ada di Dapil Jakarta 2. Sebelumnya saya mencari KTA di Dapil Jakarta 10. Artinya apakah
harapan saya akan dipenuhi oleh Partai Golkar, saya juga belum tahu. Dan itu hanya akan terjadi pada akhir Oktober. Begitu juga dengan capres-capres. Dan hanya ada 75 hari untuk kampanye, baik kampanye terbatas ataupun kampanye terbuka. Dan pada hakikatnya 75 hari itu akan sama saja dengan 7,5 minggu, artinya sekali seminggu. Apalagi kalau ada aturan tentang pembagian, misalnya partai-partai politik tertentu hanya boleh berkampanye pada hari Senin, Selasa, Rabu di daerah tertentu, dan berikutnya partai-partai yang lain. Begitu juga dengan pasangan capres dan pasangan cawapres. Artinya tidak boleh berkampanye secara bersamaan di satu daerah karena potensial untuk terjadi pergeseran massa. Jadi pemilihan sangat cepat, sangat kilat, sangat halilintar, dan udah pasti ini menguntungkan kalangan oligarkis. Jadi mari kita dengarkan Danang yang udah lama nggak di sini, dan dia seorang pelukis, seorang yang sibuk dengan dengan tanaman, dengan pohon, dengan rama-rama, kupu-kupu ya maksud saya, dengan jangkrik dan segala macam. Apa bisikan dari alam tentang apa yang akan terjadi sekarang? Dan tentu kami punya indikator terhadap podcast ini hanya akan berhasil dengan satu syarat, satu parameter, yaitu Bang Hariman Sregar tersenyum. Silakan, apa yang terjadi? Sebelum menjurus ke hal yang spesifik, saya mau menceritakan terlebih dahulu cikal bakal partai yang berdiri, ya organisasi yang berdiri di era Hindia Belanda, yaitu Sarekat Islam. Ya. Jadi Sarekat Islam ini sebenarnya ya itu ada tiga pilar, bukan tiga pilar istilahnya itu, tiga aliran dalam tubuh Sarekat Islam sendiri. Kalau kita merujuk kata Islam itu, dalam Islam itu kan diajarkan yang dimaksud religiusitas itu kan arti kata Islam itu sendiri adalah berserah diri pada hukum alam, yaitu siapapun komunitas dimanapun menetap di sebuah wilayah, maka dia wajib memelihara alam tersebut. Ya. Kalau istilah sekarang agama lah ya, berbasiskan agama. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan tentang cinta tanah air, kebangsaan. Kalau bahasa modernnya nasionalisme. Nah, ada lagi bicara tentang keadilan sosial, sosialisme. Nah, di Barat apa yang kita kenal komunis, ya. Kemudian di era Soekarno menjadi Nasakom, gitu loh. Nah, itu sebenarnya fakta sosial. Kapanpun, ya. Apa yang dinamakan, kalau kata Nurpolis Majid, ibaratnya 3 roda ini, becak. Nah, ini ada dalam buku ini ya. Api Sejarah Ahmad Mansur Siranegara, Api Sejarah, buku yang akan mengubah drastis pandangan tentang sejarah Indonesia. Baca di sini. Ya. Dadang udah khatam. Nah, dulu zaman Soekarno itu yang di tengahnya itu PNI. PNI. Jadi tunggu dulu. Sarekat Islam itu lahir terlebih dahulu sebelum Sarekat Dagang Islam. Iya. Setelah
Syarikat dagang dulu. Syarikat dagang. Baru syarikat Islam. Karena syarikat dagang Islam ini kan kaum pribumi Muslim itu bersaing dengan pedagang-pedagang Tionghoa. Dan mereka yang memberangkatkan anak-anak Indonesia untuk belajar ke luar negeri kan? Betul kan? Apa nih? Yang syarikat dagang Islam yang mengirim-ngirim orang. Ya, tapi kan bukan sekolah. Waktu itu mulai berkembangnya misalnya menunaikan ibadah haji. Betul. Oke, kita nggak kesana dulu. Ya. Kembali ke itu ya, tiga pilar itu, tiga aliran. Nasionalisme, sosialisme, dan Islamisme. Ya. Oke. Nah, zaman Soekarno itu atau bahkan di era syarikat Islam yang mewakili nasionalis itu Soekarno. Yang mewakili Islamisme atau religiositas gitu siapa? Haji Agus Salim. Bukan. Host Soekarno itu. Bukan. Itu dia payungnya, gurunya. Payungnya. Ini si Kartosuwiryo. Ya. Kemudian yang sosialis komunis itu yang mereka mereka belajar di rumahnya Cokroaminoto itu di Surabaya kan. Ya. Oke. Jadi, tempat kelahiran Erlangga Hartarto. Nah, iya. Nah, itu kemudian ketika di Eropa itu berkembang aliran sosial demokrat, ya kan? Kemudian siapa? Snelfliet ya? Ya. Membawa paham ke Hindia Belanda, ISDF, ya kan? Lalu yang kemudian menjadi Partai Komunis, gitu. Partai Komunis. Sebelumnya ada Industri Party. Dua Dekker. Ya, itu Doantara. Ya, itu kebangsaan. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, ketika Indonesia sudah merdeka, tetap itu selalu berkelindan tuh tiga aliran itu. Ya kan? Soekarno dengan nasionalisnya itu berada di posisi di tengah. Ya, jalan tengah. Nah, kemudian agamanya ya NU, partai NU ya. Ya. Atau sebelumnya Masyumi kan, Masyumi terus PSI terus PKI ya. Nah, kemudian setelah Orde Lama tumbang ya, kemudian berikutnya adalah Soeharto. Nah, Soeharto sebenarnya tetap menjalankan apa yang digagas oleh Soekarno, yaitu Nasakom juga. Tapi komunisnya itu diganti dengan sosialis. Oke, makanya itulah Soeharto kemudian sering menyebut sosialisme Pancasila. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa Pak Harto punya ide untuk fusi. Ya, betul. Ya, 3 partai. Ya. Yang partai tengahnya itu Golkar. Golkar ini sebenarnya melanjutkan dari PNI. Gitu loh. Ya. Tapi ketika fusi itu menjadi bukan yang partai tengah, melainkan di kiri, PDI kan, Partai Demokrasi itu kan dari PNI itu bergabung kan, difusikan. Ya di situ ada Partindo, ada partai Katolik, ada partai PNI, masuk partai Muda. Tapi PNI juga sebagian juga ke Golkar. Golkar. Ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan, tetap saja ya di Indonesia itu melekat tiga aliran itu. Ya. Kemudian yang partai agamisnya ya P3. Tapi yang menarik Pak Harto ya, yang menarik adalah ininya Islam, agama,
tetapi namanya tidak ada unsur agama, melainkan Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Dan Pembangunan. Itu kan bahasa sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oke. Ya, itu Partai Demokrasi Indonesia itu sila keempat. Ya. Jadi walaupun itu mewakili Golongan karya berarti sila kelima dong. ya, Iya. walaupun P3 itu mewakili agama yaitu Islam, tetapi tidak memakai bahasa Islam, melainkan istilahnya istilah sekuler. Dan lambangnya pun Partai Persatuan Pembangunan. Dan lambangnya pun Nah, gitu. jadi P3 dulu lambangnya apa? Ka'bah. Belum, sebelum Ka'bah, lalu ganti jadi bintang itu. Iya, bintang dulu atau Ka'bah dulu? Ka'bah dulu, Baru bintang, baru bintang. baru Ka'bah lagi. Ya. Oh, Ya. tahu saya. Oh, kok PDI? PDI ya tetap Banteng. Tapi kemudian Banteng ini segitiga masalah ya? Mirip TNI. Kemudian berubah menjadi Lingkaran. lingkaran. Nah, Itu kebetulan yang desain itu logo. lalu Golkar ngambil ininya. Nah, yang menarik itu logo PDIP, PDI Perjuangan itu apa namanya? Mengambil dari Al-Qur'an. Sapi betina. Sapi pocong putih. Nah, kemudian tapi yang digunakan oleh Nabi Isa untuk membangkitkan orang meninggal, betul nggak? sapi betina itu Bukan. Saya Oh, bukan lupa. ya? Tapi intinya Bukan, itu kan kisah dulu ada orang mati segala macam, lalu Nabi Isa diminta untuknya, nah, dia carilah sapi betina, bukan itu? Ada juga memang sapi betina. Iya. Oke, kita bicara nanti. tentang sapi betina. Hmm. Yaitu PDIP. Dan Al-Quran ya? Iya. Dan ininya apa namanya? Lingkaran gitu kan. Itu Hebat betul ya. mirip dengan Saya udah PAN. Kebetulan yang merancang itu logo PAN maupun PDIP itu kawan saya. Siapa? Namanya Gendut Rianto. Dia ini Ya, tapi kalau nggak salah oke, tapi yang merancang lambang PAN dan Partai Umat kawan saya. Nah, atasan saya dulu. enggak yang mendesain itu. Iya, betul. Ya, ini kan dia kerja di apa? Matahari. Matahari. Matahari ya, Matahari, ya, betul. Almarhum Gendut Rianto. Gendut. Nah, itu kemudian ya kembali ke ini ya. Bulan Jadi apa ya? Jadi tiga artinya apa ya? Kita nih. Pembagian. Jadi dalam gini, yang dikatakan oleh Soekarno Nasakom itu sebenarnya satu tarikan napas. Nasakom. Bukan dipilah-pilah. Satu kesatuan. Nasakom. Jadi Bukan seperti ini apa revolusi Prancis, liberty, egality, Kan- fraternity ya. kan mengambil dari ini Quran juga. Apa tuh? Nasakom itu sebenarnya kan tadi dari awalnya dari Syarikat Islam. Syarikat Islam mengambil dari Quran. Misalnya kembali lagi ya saya terangkan. Nas itu manusia. Nasionalis itu cinta tanah air. Nas. Kan ada ayat yang mengatakan Iya. itu. Kemudian apa namanya? Agama ya kalau ingin menuju teologi ya kan, kalau mau menuju Allah kan harus melalui hukumnya, hukum alam sunatullah. Nah, komunitas manusia pasti tinggal di sebuah wilayah, maka wajib merawat alam. Nah, itulah cinta tanah air, nasionalis gitu loh. Kemudian sebentar dulu. Itu setiap para nabi pasti memperjuangkan keumatan, umat. Teisme. Enggak kok. Komunis itu. Oh, Komunal. Gitu loh. Tapi bukan hadis ya. Nah, ini yang salah kaprahnya. Gimana? Itu sebenarnya nggak ada hubungan. Ini sangat dasar nih, sangat basic ini, saudara-saudara. Jadi kan Tuan-tuan setiap dan para tuan-tuan. nabi pasti memperjuangkan keumatan. Tidak ada nabi satupun yang tidak memperjuangkan keumatan. Itu pasti itu. Oke. Nah, dari agama, religi itu apa? Keilahian, kemudian ditarik menjadi hukum sosial, hablum minallah, kemudian menjadi hablum minanas kan? Oke, kita nah, review hablum dulu. minanas itu
keumatan sosial. Oke, kita berhenti dulu, sebentar jeda dulu. Oke. Tapi tadi menarik masalah kom itu. Komunis. Ya, komunis. Apa bedanya dengan kom yang ada di Chinese, di Rusia? Apa maksud saya di Chinese itu adalah kom versi dari Mao Zedong. Di Rusia adalah versi dari Stalin, Lenin, Lenin. Ya. Sekarang Putin. Ya. Kemudian komunis yang ada di banyak tempat yang lain. Apa bedanya dengan Indonesia? Gini, Soekarno pernah mengatakan, kan tadi saya katakan bahwa Nasakom itu sebenarnya itu awalnya dari Syarikat Islam. Makanya harus dibedakan komunisnya Indonesia dengan komunisnya di luar. Kalau bahkan Karl Marx sendiri itu sebenarnya bukan sekarang diidentikan komunis itu ateis, nggak ada hubungan. Karl Marx itu adalah mahasiswa teosofi. Iya, bersama dengan Engels. Betul. Sebenarnya Karl Marx itu mengkritisi gereja yang berpihak pada kapitalis atau ya, salah satu paper dia adalah mengkritisi Alkitab. Ya, kemudian dia mahasiswa apa namanya, seminari ya. Ketika menjadi ideologi ya politik ya oleh Stalin itu menjadi sebenarnya kalau Karl Marx itu kan bicara psikoanalisa. Ya, kajian ini ya manifesto komunisme. Kemudian jadi aliran politik gitu loh. Betul. Ideologi politik gitu ya, dia membedah, berebut kekuasaan, pisau bedah kan ya, pisau bedah ya, aja. Sama dengan Niccolo Machiavelli kan. Iya, jadi sebenarnya Karl Marx juga kemungkinan baca Quran juga ya ya, kan ada salah satu prinsip-prinsip keadilan melawan kejaliman ya, kan ada salah satu tulisan, seandainya Karl Marx bertemu dengan Islam, katanya Karl Marx pernah ke masjid Hagia Sophia yang semula jadi gereja. Katanya pernah ke sana dan pernah melihat, merenungkan sesuatu, tetapi mungkin dia tidak sempat. Ya, karena gini, Renaissance Barat itu sebenarnya itu melanjutkan zaman keemasan Islam dalam filsafat, dalam apa gitu. Melanjutkan aja sebenarnya. Jadi Karl Marx juga baca literatur Islam. Ya. Gitu. Nah, kembali ke ini ya. Oke. Kalau di Nusantara, Soekarno pernah bilang bahwa jangan dibandingkan, jangan disamakan Partai Komunis Indonesia dengan Barat. Nah, sekarang kenapa begitu? Sebentar. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau di Barat ada pertentangan kelas. Ya. Di Indonesia nggak ada, gitu loh. Kelas dan kasta. Ya. Nah, kita kembali ke sini masa sekarang. Ya. Dulu P3, PDI, Golkar. Sekarang bagaimana? Masih ada pertarungan 3 ideologi itu? Itu sampai kapanpun pasti begitu, ada. Oh, artinya Anda mau mengatakan bahwa 3 pasang kandidat nanti adalah pertarungan 3 ideologi? Bukan capresnya, bukan. Pengelompokan partainya. Ya, partai dalam konteks pileg dulu. Ya. Misalnya Golkar dan PDIP sebenarnya awalnya itu tengah. Ya. Kemudian PDIP makin kiri. Kalau sekarang jadi kiri. Oke. Ya, sosialis kiri. Golkar tetap dia konsisten. Tengah dia. Makanya gerakan Partai Golkar itu tidak ekstrim. Ya. Jadi bila mana sekarang misalnya ya, kan terjadi ketegangan nih antara kiri dan kanan. Nah, Golkar lah yang juru penengah. Gitu loh. Pengemudi. Iya, Cakra Mandala. Nah, jadi ini center di tengahnya. Senternya bunga teratai. Iya. Jadi coba lihat aja ininya, lelaku Partai Golkar itu nggak ekstrim kan? Sangat tidak ekstrim. Jadi karena dia tengah posisinya. Nah, saya bicara bukan berarti ini lebih bagus, enggak. Lebih bicara masalah ekonomi, kita lebih ke karya-kekaryaan, kerja untuk Indonesia, dan sedikit sekali sebetulnya Partai Golkar ini adalah partai yang
apolitis dan anti politik sebetulnya. Bukan Maksud saya begini. Orang-orang Golkar itu sebetulnya di internal jarang sekali bicara masalah politik dalam konflik-konflik begini. Bukan, istilahnya gini. Ya. Tetap partai politik. Ya, tetap partai. Cuman misalnya gini, itu kan sudah menjadi sunatullah bahwa kan tadi saya bilang satu tarikan nafas. Gitu loh, satu tarikan nafas. Jadi misalnya yang partai yang agama ya kan apa namanya? P3 sekarang ini P3, PKB, PAN, bahkan PKB pun PKS berbau tuh antara religius dengan nasionalis. Terus Partai Demokrat juga mengklaim nasionalis religius gitu kan. Jadi katakanlah PKS misalnya ya, yang religius. Pasti ini pertarungan dalam pengertian positif loh. Karena untuk mewujudkan sebuah program dalam konteks nasional itu kan mesti ada penanda. Kemudian bertarung nih gagasan. Nah, antara kiri kanan gitu kan. Nah, Golkar lah yang di tengahnya ini meramu itu. Coba lihat. Ya, saya ada penelitian ya dari pemilu 55 sampai pemilu terakhir. Itu kekuatan partai yang beraliran katakanlah Islam, baik Islam modernis dan maupun Islam tradisional, itu dalam terminologi dari Herbert Fay dulu, itu dari pemilu ke pemilu itu tidak sampai 30%. Begitu juga dengan kelompok nasionalis, itu juga sekitar itu. Sementara yang banyak adalah sebetulnya kelompok yang lebih menyerupai kelompok profesional, kelompok dalam arti BPO-PKI dulu kelompoknya Regiman Widjodiningrat dan segala macam, dan waktu Golkar lah birokrasi, pekerja, pegawai dan segala macam, itu jumlahnya signifikan, 40%. Tetapi mereka pun pada akhirnya ketika pemilu pun menyebar ke dua politik aliran dan kiri dan kanan ini. Kenapa itu terjadi menurut Anda? Dan apakah akan terjadi lagi? Enggak. Jadi gini. Misalnya ya, yang partai tengah misalnya dominan sekian persen, gitu kan? Ya. Terus yang agamis misalnya di bawah yang partai tengah, ya misalnya. Terus yang paling minim misalnya dari kiri, ya misalnya. Tapi dalam konstruksi pertarungan di parlemen, saya mengandaikan ini bicara mutu, kualitas, bukan masalah mayoritas minoritas. Karena kalau kita merujuk Pancasila, nggak ada istilah mayoritas minoritas. Yang ada adalah pertarungan gagasan. Nah, nanti begitu sudah bertarung, kesimpulan, oh berarti program ini saya merujuk ke waktu presiden dipilih oleh MPR ya. Ya. Nah, kemudian bertarung merumuskan bahwa Indonesia tuh mesti begini. Tapi pertarungan klasik yang orang ingat itu adalah pertarungan antara Nasir lawan Kasimo. Oh, itu dulu. Ya, pertarungan belakangan juga orang ini adalah antara Aisyah Hamini misalnya berhadapan dengan yang lain. Misalnya itu adalah politisi yang sangat saya hormatin, Aisyah Hamini. Itu bahkan waktu Orde Baru. Ya, bahkan ketika Sri Bintang Pamungkas muncul dari P3, dia tidak banyak bicara agama. Nah, sekarang pertarungan antara siapa yang Anda lihat sekarang? Saya lihat bahkan PKS pun lebih nasionalis ketimbang misalnya yang partai nasionalis. Nah, ini saya mau ingatkan bahwa PKS sangat nasionalis karena anti China, anti ini. Nah, jadi apa yang Anda mau lihat dari PKS? Berarti secara alamiah, Bang Bro, Akhi Mardhani Alisera dan Fahri Hamzah, ini gimana? Betul nggak? Iya, bahkan Fahri Hamzah sangat nasionalis ketimbang partai yang mengusung nasionalis. Jadi itu benar. Jadi gini loh. Saya saksinya. Jadi gini. Itu yang bahwa jadi gini loh. Makanya jangan dihubungkan misalnya
Iya, iya. Misalnya gini, dalam tubuh PKS sendiri pasti ada 3 faksi itu. Begitu juga di PDIP misalnya. Itu udah secara alamiah. Kemudian nanti PD Perjuangan malah banyak bicara agama. ya itu. Nah, itulah yang saya sebut dari pertarungan begitu, nanti kan mencari secara sunatullah nih, secara alamiah pasti mencari keseimbangan Di tubuhnya sendiri-sendiri. Makanya dulu Nurcholish Madjid mengatakan begini, kalau misalnya P3 itu sangat kecil, kan teori becak nih, Ya. ban yang satu misalnya P3, ya, kemudian ban yang satu lagi PDI. Nah, PDI ini paling gembes rodanya. Maka Nurcholish Madjid punya ide bagaimana kita dukung PDI supaya seimbang. Sama dengan dulu saya mendukung Adang Darojatun supaya Fauzi Bowo tidak menang terlalu besar. Ya betul. Ya, pokoknya cari keseimbangan. Ya. Nah, dengan cari keseimbangan itulah ini faktor yang tengah itu. Dulu zaman Orba itu Golkar. Makanya ketika menjadi rumusan, ya, itu di MPR, di DPR MPR tidak membicarakan masalah mayoritas minoritas, melainkan melahirkan program-program. Kemudian itulah yang menjelaskan kenapa Pak Harto selalu bilang bukan saya presiden, bukan begitu. Saya mandataris MPR. Jadi sekarang Anda adalah orang yang mungkin melihat masalah banyaknya partai ini bagaimana? Dari bahasa itu. Enggak, sekarang partai ada berapa? Misalnya Saya udah lupa. 20 kan. Enggak, yang sekarang ini. Ikut pemilu. Ada 9 di partai di enggak, DPR. yang di parlemen, Di parlemen 9. 9. Nah, dari ke-9 itu ya P3, PKB, PAN, PKS, Nasdem. enggak, Nasdem. Iya, di nasional ya. Demokrat. Nasdem. Enggak, maksud Oh, saya kategori ini ya, yang Oke, agama, oke. yang agama. P3, P3, PKB, PAN, PKS, Oke. ya kan? 4. 4. Kemudian yang nasionalisnya Gerindra, PDIP, PD Perjuangan, Nasdem, Demokrat. Terus satu lagi Hanura. Golkar lah satu lagi. Oh iya, Golkar. Golkar apa? Partai ente. Tersendiri. Kalau saya membawai semua partai kalau saya. Nah, jadi yang agak kiri misalnya taruhlah PDIP, ya kan? Terus Nasdem ini kiri tengah dia. Kiri tengah. Nasdem yang sebetulnya bicara masalah restorasi, dan restorasi itu Iya, adalah nasionalis. Ya bukan, dalam restorasi Meiji itu adalah mengedepankan nelayan, petani dan pedagang. Ya. Tuan tanah dan petani dan Ya. tuan kebun. Tapi masalahnya, Bung, masalahnya Gerindra, Demokrat, terus Nasdem kan dari Golkar juga. Dari Golkar. Makanya ya, antara saya mau bilang sedih dan enggak. Ya, jadi gini. Ya. Tetap saja ya itu Nasdem, Demokrat tetap aja karakternya adalah karakter golongan karya waktu Orde Baru. Oke, Gitu loh. kita Selalu mencari titik keseimbangan. Oke, sebelum kita bicara nama-nama dalam sesi berikutnya, menurut Anda dunia internasional sekarang ada blok Amerika Serikat yang seperti ini, ada blok Rusia yang seperti ini, ada China, ada Turki juga yang bermain sendiri. Menurut Anda itu dengan Indonesia merupakan negara yang paling bagus secara ekonomi dan segala macam sekarang, itu punya kepentingan nggak terhadap Indonesia sekarang? Itu pasti. Cuman gini. Apa kepentingannya? Cuman dalam ini bicara sekarang ya politik ini di dunia internasional. Jadi gini,
Uni Soviet, komunis Uni Soviet kan runtuh. Runtuh, betul. Soviet, Gorbachev itu. Rusia sudah tidak komunis lagi. Ya, ya sudah kan? Glasnost dan Ya. perestroikanya Gorbachev. Nah, kemudian RRC. Banyak negara-negara Islam tuh lahir setelahnya. Ya. Ya, RRC itu sudah tidak murni lagi komunis. Ya, Jadi di dia Cina, keluar ya. kapitalis, bahkan sekarang udah kapitalis lah, gitu loh. Ya, di Cina sendiri ada sekitar 200, Amerika ada 200 juta Ya. lebih penduduk Muslim ya. Amerika kapitalis, tapi Sangat bekerja sama dengan negara-negara Arab. zamannya Tony Blair, ya populer Sosdem. Jadi sebenarnya Amerika yang dominannya itu sosial demokrat, oke? Ya. Kemudian Kelompok perangnya ada Hawkins itu ya, Republik ya. kemudian sebentar ini supaya ini kan terang benderang gitu. RRC sebenarnya Sosdem juga. Ya, udah pasti. Turki juga begitu. Karena sekarang ini pertarungan apa yang disebut kembali ini penguasaan aset, perdagangan, apa segala macam. Jadi sekarang ideologi komunis dan kapitalis sudah tidak berlaku lagi sekarang. Bahkan yang negara-negara yang mengklaim negara Islam juga nggak ada tuh hubungannya dengan Israel sekarang justru sangat dinanti. Mereka bekerja sama lagi kan, Iran bahkan. Iya, jadi sekarang nanti kita akan bicara sisi khusus tentang Indonesia dan Israel. Pragmatis saja sekarang mah. Kita akan undang dalam konteks perdagangan. Jadi ideologi sekarang sudah redup. Yang muncul adalah bagaimana penguasaan aset dalam konteks lalu lintas perdagangan. Misalnya ya RRC di eranya Xi Jinping itu kan bikin obor. Xi Jinping yang sekarang? Iya, ya. Kan obor. Pas satu abad Partai Komunis Cina. Iya. Ya, artinya sebelumnya nggak identik lagi dengan komunis. Oke, era Mao Zedong dia adalah obor ini. Mao Zedong revolusi kebudayaan, kemudian era Deng Xiaoping itu revolusi kebudayaan yang katakanlah saya nggak peduli dengan kucing hitam dan kucing putih, saya peduli dengan kucing yang bisa menangkap tikus. Itu cikal bakal kemudian era mengarah ke Sosdem itu. Ya. Nah, kemudian obor. Nah, obor ini jalur perdagangan sutra tapi melalui obor itu apa maksudnya? One Belt, One Road. Artinya jalur sutra tapi yang dulu dilewatin oleh kafilah-kafilah. Tapi bukan, kalau jalur sutra itu dulu daratan nih, betul. Nah, kalau sekarang lewat laut. Jadi jalur perdagangan itu dia mau distribusi segala macam. Mau memotong di atas Thailand itu mau dipotong juga. Itu jalur perdagangan laut. Itulah yang menjelaskan kenapa Jokowi ya bekerja sama dengan Jinping dalam konteks mencegah obor itu. Bukan mencegah, menghidupkan, menyalakan. Justru menjadi bagian dari obor itu, jalur perdagangan obor itu. Ya, pertanyaannya berikutnya. Ya. Obor dan terbukti nggak ada hubungannya dengan ideologi komunis. Misalnya, yang jalur RRC ini, obor ini kan ya ke negeri Muslim. Ya, bukan saya udah setuju tuh. Gitu. Sekarang beban Indonesia, karena Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang masuk ke dalam negara berpenghasilan menengah. Di belakang Indonesia, di sekeliling Indonesia ada negara-negara seperti Papua Nugini, ada Timur Leste, negara demokratis, tapi Papua Nugini kita melihat ada persoalan juga di sana. Kemudian ada Thailand sekarang yang bermasalah dengan junta militer ya, karena hasil pemilu kemarin yang menang pemilu tidak bisa menjadi Perdana Menteri. Myanmar yang kita tahu adalah junta militer. Kemudian ada Kamboja yang kita tahu hanya satu peserta pemilu kemarin lewat pemilunya gitu, dan
dunia internasional mempertanyakan, yang lain partai-partai selain milik siapa Perdana Menteri sekarang itu tidak diloloskan oleh KPU. Kemudian ada Filipina, ada Malaysia dan Singapura, Vietnam. Apa yang Anda lihat dari, apakah ini beban bagi Indonesia atau justru kesempatan dengan negara-negara lain yang justru berkerubung di bahu Indonesia? Negara-negara Barat, Eropa, termasuk sekarang RRC, untuk kebutuhan industrinya, kan mau nggak mau mencari bahan baku apa di Indonesia. Betul. Malaysia, Papua Nugini, ya kan, terus Timor Leste, ya kan, Filipina dan sebagainya. Itu kan ASEAN. Ya. Nanti secara alamiah ngapain juga? Gue mesti cuman jual bahan baku doang. Kenapa kita perkuat saja? Kenapa kita nggak perkuat saja ASEAN? Jadi bukan lalu Indonesia dihegemoni oleh RRC misalnya dengan jalur obornya. Kan Amerika bisa marah. Iya. Artinya ASEAN-nya diperkuat. Perkuat dong. Dengan bantuan ekonomi dan perkuat dong. Sejak sekarang. Iya, berkuat. Itu nanti secara sunatullah, ya. Sunatullah apa rekayasa ini? Sunat secara kan iya. Manusia itu selalu mencari, bahkan alam pun selalu mencari keseimbangan. Itu tadi yang tiga aliran itu. Oke. Ya kan? Nah, sebelum ke situ, sebelum lebih ini ya, kita mengerucut, artinya sekarang kan di era medsos nih, digital. Apa-apa yang terjadi di Indonesia, di kampung, bisa dipantau oleh dunia. Betul. Bisa menikmati di pedesaan itu, bisa menikmati informasi di berbagai belahan dunia. Bahkan di planet lain. Planet lain bisa mantau. Betul. Artinya sekarang itu batas-batas negara sebenarnya tidak ini lagi. Ya. Makanya kan perang pun kita bisa ikutin. Ya. Kan? Itu pertama. Kedua, dengan medsos ini, ya, dengan digital ini, internet, itu kemudian runtuhlah apa yang dinamakan feodal sebenarnya. Sekarang ini tuan-tuan tanah runtuh ya. Bukan, perilaku feodalisme runtuh. Tuan tanahnya masih banyak. Nah, kalau nanti diambil. Kalau masalah penguasaan ini kan masalah ekonomi. Ya. Tetapi dalam sikap seorang kapitalis sekalipun, misalnya siapa? Ya. Yang menguasai ini Elon Musk. Terus kan sangat egaliter. Betul. Oke nih, 44 menit 44 detik. Ya. Nah, kita udah masuk menit krisis ini. Jadi begini. Nah, sesi berikutnya nanti akan kita bicara masalah siapa calon-calonnya. Saya mau bicara masalah etika yang berkeping-keping, 5 telah. Dari apa yang Dadang katakan tadi, berarti 3 aliran ini kalau hanya menjadi 2 aliran di dalam politik pilpres kita, itu akan menjadi konflik, akan memunculkan masalah. Itu besar. Pasti selalu 3. Makanya kalau saya bukan memuji, bukan apa, ini secara alamiah, ya, kondisi objektif amatan saya dari ketegangan politik sekarang, Golkar masih konsisten dia sebagai di jalan tengah. Ini masih konsisten ini. Ini saya ngomong bukannya pilihan Indra Jaya. Bukannya ente karena apa mau apa? Ya tapi jangan salah. Saya pun gara-gara Dadang dari Jakarta 10 saya pindah ke Jakarta 3. Biar ingat 3-nya. Ya, kita melihat Golkar ya di satu sisi, dan sampai hari ini Golkar yang katanya bingung, justru orang-orang yang tidak memahami dengan ya. Apa yang Anda lihat dari Golkar sekarang? Jadi kalau saya berharap ya cara memanage Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, cara memanage Ketua Umum Golkar Golkar sebagai partai di jalan tengah. Ya. Kan Nabi mengatakan Islam ini ya dalam posisi sebagai juru penengah. Apa yang harus
perbaiki dari Erlangga Hartarto timnya? Bukan diperbaiki. Apa? Perkuat aja sebagai Perkuat. gol cikal bakal dari cikal bakal Golkar, ya harus konsisten itu sebagai penengah dalam ketegangan. Nih, oke. Nakoda impian pemimpin harapan, pelayaran baru Erlangga Hartarto. Nih, ini nih. Ya. Dan kalau kita perhatikan gestur Erlangga Hartarto itu ya, wajahnya Buka itu, juga dong, buka biar kelihatan baju ini. wajahnya itu, ya apa tidak bersudut tajam, jadi garis lengkung. Artinya Secara psikologis, ketika melihat Erlangga Hartarto itu memberikan rasa nyaman. mukanya Soekarno begitu. Soekarno agak. Soeharto iya, dengan senyumnya. Gajah Mada begitu. Enggak cuma itu. Cuma waktu bikin patungnya itu agak kecelakaan, seolah-olah tersenyum, padahal enggak. Seolah bulat ya. Iya, padahal itu kurus. Kurus ya. Kurus Gajah Mada tuh, Pati Gajah Mada kurus. Nah, jadi ya itu secara alamiah ya. Enak. Jadi sebagai juru damai, jadi Erlangga Hartarto itu sebagai juru damai jalan tengah itu bisa dinikmati oleh kedua sisi nih. Oke, di luar ini. Jadi Erlangga harus maju nih terus jadi calon presiden. Jangan ke situ dulu. Melainkan Oke. itu nggak penting itunya. Melainkan asal lelakunya aja. Oke. Ya, sebagai representasi dari Golkar yang jalan tengah itu harus dimainkan oleh, bukan dimainkan ya. Harus difokuskan ke situ sebagai jalan tengah. Ya, saya sebagai pembisik, sebagai dukun harus mendengar dari alam, bahasa-bahasa alam. Saya juga kasih bisikan Ya. di WhatsApp. Ya. Jadi apa? Karena kita udah masuk detik-detik terakhir ini, apakah Ki Dadang, Abuya Ki Dadang Al-Garuti melihat Pilpres ini bakalan apa? Damai atau konflik? Begini, ada dua sisi. Di satu sisi pertarungan Pilpres, ya kan? Kedua, di sisi yang kedua adalah bagaimana di ujung kekuasaannya, yaitu Jokowi, terhadap janji-janjinya waktu kampanye. Ya, ada persoalan di sana ya. Ya pasti ada persoalan ya, hidup. Serius pasti apa enggak serius? Pasti ketika dia mau meninggalkan legasinya, ya pasti ketegangan akan muncul. Ya. Kan menagih janji nih. Yang memilih Jokowi misalnya, kan apa sih yang dijanjikan diterpenuhi atau tidak? Itu biasa, wajar saja. Gitu loh. Nah, jadi ada dua sisi itu. Kalau masalah pertarungan Pilpresnya nih sekarang, biasa-biasa aja, damai-damai aja. Malah menyenangkan. Gitu kan? Banyak humor, banyak. Ya, soal Rocky Gerung gimana? Rocky Gerung itu sudah saya identikan dia sebagai penyambung lidah civil society. Penyambung lidah civil society. Bahasanya sederhana, tapi tepat sasaran. Menyengat dan kan omongan Rocky Gerung itu kan apa bedanya dengan dulu? Biasa saja. Omongan secara Rendra kan? Iya. Jadi secara substansi benar yang dulu Rendra menyampaikan visi dan sangat sadis kan? Betul. Nah, supaya Iwan Fals menyampaikan lewat lagu, sangat sadis. Betul. Bento misalnya. Iya. Betul. Iya. Dan nggak ditangkap kan? Justru saya pikir senang juga Rocky Gerung ketika dihujat, di apa, mau dipolisikan. Berarti omongan Rocky Gerung tuh penting dong. Ya kan? Tapi ketika saya tantang untuk berdebat ini menurut Anda penting apa enggak? Sangat penting. Justru Rocky Gerung berharap, ya, bisa jadi berharap Rocky Gerung dikritik oleh Sudada. Oleh saya. Bisa jadi.
Kalau berdebat, ini kalau berdebat sama Indra Piliang kan? Namanya debat Ya. itu justru untuk semakin berkualitas itu kritik. Kalau Rocky berdebat Gerung. sama Indra Piliang gimana? Oleh siapa saja supaya berkualitas. Yang menang siapa nanti? Kalau sekarang ya itu tidak mengkritik Rocky Gerung, mainkan apa banal. Bukan untuk Betul. kualitas. Mungkin Gitu Bang loh. Hariman, ini apa? Pokoknya satu-satunya orang yang nggak boleh dikritik Bang Hariman Siregar. Oh, siapa bilang? Oh nggak boleh ya? Dia Hariman Siregar dengan Rocky Gerung itu justru kalau nggak ada ngeritik dia kedua orang ini justru mereka ini Ya. apa namanya Jadi nggak ada gairah. Kedua-duanya itu murid-muridnya Sudadam. Ya nggak begitu. Seiman. Oke, terima kasih. Kita akan bikin lagi yang berikutnya ke nama-nama ya. Kita udah membuat rekonstruksi dan luar biasa. Ini adalah satu bab atau 2 bab sudah selesai malam ini. Mudah-mudahan Dadang tetap sehat dan kita semua tetap sehat. Amin. Tetap berpikir merdeka 100%. Saya Indra Jabiliang. Saya Sudadang Merdesa. Salam Merdesa, adil, makmur, beradab. Dan tetap berpikir merdeka 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.